terima kasih kami boleh memuji menyembah nama Tuhan. Dan biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berikan hati yang baik. Biarlah sementara firman ditaburkan, boleh tertanam baik di hati kami, di hati jemaat-Mu semua. Yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan kelegaan, kepuasan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat sore. Terima kasih. Boleh silakan pemain musik. Silakan. Shalom. Kurang mantep. Shalom. Wah, luar biasa ya. Saya 3 kali hari ini WL, sekarang khotbah. Suaranya sudah mau habis, tapi saya tetap semangat. Ini semua karena Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mau agar kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Hari-hari ini Tuhan mau agar supaya kita semakin mengingat akan kasih Tuhan. Ya, walaupun kanan kiri, muka belakang terasa, Tuhan kok pada tumbang kabeh, kok pada jatuh semua ini. Kenapa? Tetapi Tuhan mau, biarlah engkau semakin mengenal aku, semakin mendekat kepadaku. Amin. Ya Bapak Ibu, biarlah apa yang dikatakan firman, hari-hari ini semakin jahat kata firman. Ya benar. Tetapi biarlah kita anak Tuhan, kita tidak boleh terjerumus, kita tidak boleh ikut arus dunia ini. Amin. Bapak Ibu, biarlah kita boleh menjaga hati kita, terus mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan mau datang. Ya, terus kita nyembah Tuhan, seperti yang saya katakan berkali-kali. Kalau kita di dunia ini ogah-ogahan nyembah, ogah-ogahan nyanyi, saya takut nanti di surga Bapak Ibu gak kerasan. Karena kenapa? Di surga nanti tugas kita cuma nyanyi, nyembah, sudah gak ada yang lain. Gak ada istilahnya permisi Pak, nanti di surga saya mau ke toilet, gak ada. Permisi Pak, nanti di surga saya mau kongko-kongko dulu, gak ada, di surga gak ada gitu. Loh Pak, katanya di surga ada bidadari Pak, itu surganya lain, bukan surga kita. Tetapi surga kita di atas sana ialah muji dan nyembah nama Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara sekarang di saat ini, di dunia ini, saudara nggak mulai latih diri untuk muji nyembah, hari Minggu searas-arasen datang, ya, terus nanti di surga ngapain kira-kira? Nah itu yang saya takutkan. Maka dari itu Bapak Ibu, biarlah mulai dari sekarang kita mulai belajar muji nyembah nama Tuhan. Biarlah nanti kita di surga boleh terus kerasan di surga, amin. Gak ada kata-kata kita gak kerasan di surga. Semua anak Tuhan kerasan di surga, amin. Lah gak kerasan di surga mau kemana emangnya? Nah itu pertanyaan toh. Namun Bapak Ibu, hari ini saya mau membagikan pesan, biarlah kata firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 21, biarlah kita boleh terhindar dari 12 hal najis dari dunia ini. Berapa? 12 hal najis dari dunia ini, dari setan, dari si jahat ini. Apa 12 hal itu? Yuk kita buka. Markus 7 ayat 21. 12 hal. Ya. Kenapa Pak kok 12? Kalau 12 saya teringat murid Yesus Pak. Iya, saya juga teringat murid Yesus. 12. Murid Yesus ada berapa? 12. Siapa saja namanya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, 1 Korintus, 2 Korintus. Itulah ayat firman Tuhan lah. Ya. Nah, saudara lupa ya ayat murid-murid Tuhan. Ya, itu perlu dipelajari lagi ya. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Itulah firman Tuhan. Bukan murid Tuhan, bukan. Tetapi nanti kita belajar ya, ada pendalaman Alkitab. Puji Tuhan, kita sudah disediakan tempat luar biasa sama Tuhan. Kita siap-siap nanti hari Selasa saya akan survei untuk mengukur segala macam dekorasi supaya nyaman kita ibadah di tempat yang baru. Di mana Pak? Karena ini online ya Bapak Ibu, nanti kalau tanya pulang, pas pulang tanya ya. Saya takutnya apa? Ya nanti takutnya banyak kiriman kalau online gini ya. Kiriman apa? Bunga segala macam. Enggak usah ngirim-ngirim bunga. Ya.
Nanti aja, yang mau tanya silakan tanya. 12 hal najis dari dunia ini yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Baca. 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat. Apa aja pikiran jahat itu? Yang pertama, cabul. Kedua, pencurian. Ketiga, pembunuhan. Ayat 22. Perzinahan. 4. 5, keserakahan. 6, kejahatan. 7, kelicikan. 8, hawa nafsu. 9, iri hati. 10, hujat. 11, kesombongan. 12, kebebalan. Pas 12. Persis 12 murid Yesus. Sampai ada yang tanya, Pak, apa angka 12 ini angka Pak? Angka yang memang tidak baik. Saya enggak mengatakan demikian. Saya enggak ngomong demikian ya. Karena 12 murid Yesus pun ada yang pemberontak ternyata di 12 itu. Siapa? Yudas. Makanya ada gereja itu ya. Dia cari pengerja full timernya hanya 11 orang, enggak mau 12 orang. Ketika ditanya, kenapa Pak kok enggak mau 12 orang? Takut wediono Yudas kok. Kok ajur kabeh, nanti hancur semua gereja ini, ada Yudas. Saya belajar dari pengalaman Yesus, katanya seperti itu gembala ya. Saya belajar Pak Robi dari pengalaman Yesus. Yesus dulu kan 12 muridnya. Makanya saya sekarang 11. Saya belajar dari Yesus. Kalau 12 nanti pasti ada Yudasnya. Ketika sekian lama saya berkunjung lagi ke tempat itu, saya tanya, "Loh, Pak, mana semua pengerjanya? Kok enggak ada?" "Iya, Pak, ternyata 11-11 Yudas kabeh ternyata." Ternyata semuanya 11 Yudas semua. Salah pilih. Bukan itu ya. 12 di sini dikatakan ada 12 murid Yesus, ada 12 hal yang Tuhan gak berkenan. Ada 12 semuanya. Kita kupas satu persatu. Dalam Markus 7 ayat 21, boleh ditampilkan terus ayatnya. Yang pertama, dikatakan pikiran jahat itu ada percabulan. Tuhan mau supaya kita mulai saat ini, saudara dengar, mulai saat ini kita mau bertobat dari yang namanya percabulan. Engkau mungkin saat ini bergumul dengan hal-hal yang cabul, pelecehan atau segala macam. Tuhan mau engkau sekarang bertobat. Ya, Tuhan mau sekarang supaya apa? Kita bertobat. Hendaklah dirimu tidak bergaul dengan hal-hal cabul. Hal-hal cabul ini bukan hanya secara fisik aja, tetapi secara rohani kita juga harus jaga diri supaya kita terhindar dari hal-hal cabul yang bersifat rohani. Apa itu Pak? Pergi ke Gunung Kawi, pergi sembayangan, minta Om, minta soge, atau ke kuburan mungkin ya, ke kuburan minta engkongnya. Kong, minta hikmat Kong, minta kepinteran Kong, besok mau Eptanas, mau lulusan SD nih Kong, kasih ononyo kepinteran, ya. Engkongnya terus jawab, "Nyo, lah engkong dewek nggak lulus SD, kamu kok minta engkong ngajari kamu, salah." Ya, kalau bisa jawab gitu ngedeni Bapak Ibu ya, menakutkan. Tetapi Tuhan mau agar kita menghindari hal-hal cabul secara rohani juga, yaitu apa? Jangan berdoa pada arwah-arwah. Sekali lagi saya mau ngomong, jangan berdoa pada arwah. Ingat Saul, Raja Saul, dia berdosa di hadapan Tuhan, karena apa? Dia bergumul dengan arwah, dia cabul, dia meminta kepada dukun ya, dukun wanita itu ngomong, "Temukan saya dengan arwahnya Nabi Samuel." Lalu dipanggil ya, Nabi Samuel arwahnya dipanggil. Gak lama kemudian Saul dibenci Tuhan. Dikatakan kamu dosa, kamu bergaul dengan arwah. Karena firman Tuhan katakan orang yang bergaul dengan arwah itu adalah api neraka hukumannya. Ayo saat ini yang masih percaya primbon, masih percaya hal-hal yang bersifat ada Tuhan lain lah, seolah-olah ada Tuhan lain. Ayo bertobat saat ini juga. Kalau itu engkau, gak usah angkat tangan.
Langsung tuh ngomong, Tuhan itu aku mau berubah. Nggak usah angkat tangan. Ya. Saya ada kapan lalu ditegur, Pak, omongannya Bapak kok kayaknya nyinggung aku ya. Saya nggak nyinggung saudara. Tapi kalau saudara tersinggung dari firman Tuhan, berarti Tuhan sayang pada saudara. Lebih baik firman disampaikan saudara tersinggung, karena firman itu bagaikan pedang mata dua. Satu menyisit saudara, satu juga menyisit saya. Saya ngomong gini nih juga ngomongi saya, Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama dikoreksi, kita mau sama-sama berubah. Hal-hal yang cabul itu kita nggak boleh. Lalu bagaimana Pak kalau kita misalnya mesong, tahu ya mesong, kita bersemayam. Kan biasanya harus doa di depan peti, terus mantuk-mantuk 3 kali Pak. Kalau kita langsung duduk kan nggak sopan. Saudara kalau mau begitu nggak apa-apa, tapi bukan saudara berdoa untuk arwahnya, bukan. Mumpung kok Tuhan ingatkan itu ya, ada Pak Tim juga di sini, pasti tahu. Nah, saudara kalau maisong atau bersemayam di orang mati, saudara berdoa, doanya ke Tuhan, bukan mengarah ke orang yang sudah meninggal. Dan doakan orang yang ditinggal, bukan orang yang meninggal. Paham ya? Karena surga itu tidak bisa dititipkan. Misal saya ke Deborah, Deb, tolong doakan aku supaya aku masuk surga. Enggak bisa. Surga itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Katakan amin. Surga itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Enggak bisa dititipkan, enggak bisa seolah-olah just tip. Tolong ya aku nanti ke surga, enggak bisa. Kata firman Tuhan, yang mati biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Ya, jadi kalau saudara bersemayam di peti mati, ada keluarga-keluarga biasanya, saudara doa. Meskipun saudara mungkin di depan fotonya, ya enggak apa-apa. Kan Tuhan ada dimanapun. Di kloset pun, di WC pun Tuhan ada. Mau ngadep kanan, ngadep kiri, atas bawah, mau kemanapun Tuhan ada. Jadi enggak masalah. Saudara doa. Tapi saudara yang saudara doakan adalah keluarga yang ditinggalkan, bukan yang sudah meninggal. Didoakan untuk apa Pak keluarganya? Doakan supaya diberi kekuatan. Kalau yang meninggal suaminya, didoakan supaya istrinya itu dipelihara Tuhan. Anak-anaknya dipelihara Tuhan, kan tulang punggungnya meninggal loh, ya pasti istrinya pasti kan butuh tulang punggung. Tuhan yang menjadi suami atas keluarga mereka, itu didoakan seperti itu. Jangan doa, ya Tuhan berkati almarhum supaya diterima di sisinya. Loh, lak podo ae kita ambil sebelah. Enggak, kita berbeda. Lah Pak, terus bagaimana doa dengan doa-doa arwah? Ya, kalau doa-doa arwah di kekristenan tidak diperbolehkan. Dengan tegas mengatakan seperti itu. Di kekristenan tidak diperbolehkan berdoa arwah. Ya. Nah terus kalau kita diundang 7 hari orang, 40 hari orang gimana Pak? Datang enggak apa-apa. Dan tetap yang kita doakan adalah keluarganya. Bukan yang meninggal. Karena yang meninggal sudah tenang. Kalau dia ikut Tuhan sudah senang. Kita enggak perlu. Yang perlu kan apa? Doakan keluarga yang ditinggalkan dan kita sendiri supaya kita cepat sadar bahwa kita akan nyusul seperti itu, ya. Jadi hindari roh-roh percabulan, karena kalau kita berbicara dengan arwah itu termasuk hal-hal yang cabul, termasuk hal-hal yang tidak berkenan. Ngomong dengan arwah itu enggak boleh. Yang pertama itu percabulan kita harus tinggalkan ya. Entah itu percabulan kamu dengan orang lain, lawan jenis lah, segala macam, atau percabulan kamu dengan arwah, itu tidak boleh. Sudah, stop. Firman Tuhan katakan stop. Mulai hari ini, stop. Yang kedua, selain percabulan, yaitu pencurian. Ayo, yang di sini mungkin masih tidak bisa lepas dari hal-hal nguntit, pencurian. Ada loh seperti itu, penyakit seperti itu ada loh. Klepto, namanya apa? Klepto ya, benar ya? Klepto kan ada loh, dia nggak merasa bahwa ngambil barang gini, ini adalah pencuri, itu nggak ngerasa dia. Dia merasa ini miliknya. Ada itu teman saya kalau setiap ke Superindo ya, kalau sekarang Superindo, kalau dulu tuh Hero segala macam Giant ya. Setiap lewat bagian nugget, kulkas nugget itu, dia selalu save nuggetnya gini, dimasukkan kantong. Ini bener nih, ini bener, aku ngomong bener. Bahkan lebih ekstrimnya dia pernah ngambil plastik bening itu disobek,
dimasukkan beberapa, terus dimasukkan kantong, dia pulang. Padahal dia mampu. Benar ini, saya cerita benar, dia mampu. Rumahnya bagus di Surabaya, bagus. Di belakangnya Galaxy Mall. Tapi kalau setiap ke supermarket, ngambil lah 5 nugget dimasukkan kantong gitu. Terus dia belanja sama belanja lainnya, nggak cuma itu toh, dia belanja, tapi bayar, belanja lainnya itu bayar. Cuma nuggetnya nih, kentang kadang diambil serok gini, masuk ke kantong belakang gitu. Terus digoreng. Bener ini, bener. Tapi sekarang dia sudah bertobat. Sudah enggak begitu lagi. Karena dia sudah dipanggil Tuhan. Saya sudah enggak jumpai lagi karena dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, ada itu, tapi itu ada bener. Besar loh, sudah gede. Usia 30-an, iya. Kayak gitu. Saya ngomong, "Loh, kamu kok nekat banget?" "Gak popo, wong mek piro ae iku lho akeh dibanding mek 5 yo gak ngacek yoan." Terus begitu ada toh di toples kue-kue itu kan ada toh. Kue-kue misalnya emping apa keripik emping itu terus ada kue semprit itu kan ada toh. Sing biasanya kan diperbolehkan cicipi ya. Itu enggak, itu ditulis dilarang mencicipi, tapi dia ngambil, dimuakan. Saya iki kok rasanya emang kok beda ya? Diincipi terus semprite. Dimuakan di mall ini bener ini cerita bener. Itu kan mencuri, hal yang mencuri secara enggak sadar mungkin ya. Itu sudah mencuri. Secara rohani, mungkin kau saat ini pelayanan, engkau berharap supaya dilihat manusia. Nah, itu juga pencuri kemuliaan Tuhan. Semua itu ada hal yang perlu dibahas, baik secara supranatural maupun secara natural. Engkau main musik segala macam, tapi untuk dilihat orang, oh iki loh aku main, wow, gitar pada bass, atau gitar pada drum, itu tujuannya supaya dilihat orang. Nah, itu engkau mencuri kemuliaan, itu engkau dianggap sebagai pencuri. Mulai hari ini juga, ayo pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani semua hanya untuk Tuhan, enggak untuk dipandang manusia. Amin. Enggak untuk enggak untuk supaya berharap, oh hebat ya kamu ya, hebat ya, enggak untuk dipuji. Semuanya karena Tuhan. Amin. Saya pun kalau dipuji orang itu, saya enggak ngomong, oh iya aku belajar. Enggak, saya enggak jawab. Ya itu semua kemurahan Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan. Saya belajar mengatakan seperti itu. Saya mau belajar. Ya, mulai hari ini tidak ada pencuri di tempat ini. Amin. Enggak ada pencuri, entah itu secara natural maupun supranatural. Semua bertobat hari ini. Yang ketiga, dengan cepat saya mau ngomong. Yang ketiga adalah pembunuhan. Engkau yang dulu mungkin sebagai debt collector sampai kebablas membunuh orang. Oh ada loh itu, ngaku ke saya. Saya sudah bertobat Pak, jadi debt collector Pak. Mungkin orangnya nyaksikan lewat live streaming. Saya bertobat sebagai debt collector. Karena kenapa? Saya dulu sampai kebablasan bunuh orang Pak. Katanya seperti itu. Kebablasan loh ya, bukan disengaja, tapi kebablasan. Saya dikejar-kejar polisi, saya lari ke Batam, saya lari ke Riau, saya lari ke Sumatera. Tapi Tuhan baik Pak, saya mau tobat sudah. Dan sekarang saya punya usaha. Usaha saya besar dan memang usahanya sekarang besar dia. Saya lihat sendiri dia besar usahanya di luar pulau. Dia sudah bertobat. Ayo sekarang yang kau dulunya mungkin seorang pembunuh, yang memang bunuh secara natural, bunuh tubuh, bertobat. Tapi yang secara supranatural, engkau mungkin bunuh dengan mulutmu. Ya, engkau mungkin bunuh dengan mulutmu, mungkin dengan sesamamu, engkau ngomong yang menyakitkan. Sama-sama bertobat. Amin. Amin. Karena lidah ini juga bisa membunuh loh. Secara engkau gak sadar, engkau mengucapkan hal buruk ke orang lain, orang itu sakit, hatinya hancur, itu karena lidahmu ini membunuh. Sakit tapi tak berdarah. Mulut nih, mungkin perbuatanmu, tingkah lakumu, yang kadangkala suka membunuh. Yang di sini suka membunuh karakter orang, ayo tobat. Ya,
Yang suka bunuh karakter, ngilok-ngilok orang, ngelek-ngelek orang. Ayo, tobat sama-sama. Mumpung saya ada waktu tobat, daripada nanti kayak dek salib Tuhan sing sebelah kiri, dek nggak mau bertobat, nggak selamat. Tetapi masih ada kesempatan sebelah kanan ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau, jangan lupakan aku ya. Tuhan ngomong apa? Hari ini juga Engkau bersama aku di Firdaus. Selamat. Ayo, mumpung saya ada kesempatan untuk bertobat, kita sama-sama bertobat. Amin. Jemaat JPM di sini semuanya karakternya diperbarui. Next, selain pembunuhan, ayat 22 dikatakan perzinahan. Zinahan dengan cabul ini gini, kalau cabul itu dia pikiran, masih di pikiran. Pikiran cabul ya, segala macam. Tetapi kalau sudah perzinahan, ini sudah tindakan. Bahkan juga mengarah ke pikiran juga. Karena Tuhan ngomong, engkau melihat wanita di depanmu, engkau mengingininya, itu sama dengan sudah berzina. Hampir sama ya. Hampir sama ya, betul ya? Hampir sama. Cabul dengan perzinahan. Ayo, mulai saat ini. Sudah kita bertobat, hindari segala hal zina. Mungkin pornografi ya, kita lepas pelan-pelan. Lepas semua. Pak, aku gak iso ucul suwe Pak, lah ucul suwe gini. Loh harus bisa, seharusnya harus bisa. Kita itu harus bisa dibebaskan, karena Roh Kudus itu kalau melepaskan itu langsung kok, bukan pelan-pelan gitu. Kalau pelan-pelan itu namanya usahamu, usaha manusia. Si pelan dari 5 kali menjadi 3 kali, lah itu usaha manusia. Bagus, karena usahanya menjadi usaha yang lebih baik. Tetapi kalau karya Tuhan, karya Roh Kudus, dari 5 langsung 0. Itu karyanya Roh Kudus. Paham? Yang berikutnya, keserakahan. Nah, ayo kita mulai bertobat ya dari keserakahan. Kerja terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak ada jam untuk Tuhan. Kerja terus, Pak, hari-hari makin sulit. Cari duit makin sulit, makanya saya kerja terus. Iya benar. Kerja itu memang harus, bahkan Tuhan ngomong, Rasul Paulus ngomong, kalau engkau enggak bekerja, enggak usah makan. Dibilang, hei, kamu itu niro semut itu loh, enggak ada pemimpinnya tapi dia masih bekerja, ngumpulkan makan. Kerja itu harus. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan ora lapo-lapo. Ingat, Tuhan itu memelihara burung di udara, bukan burung di kandang. Kalau burung di kandang enggak perlu dipelihara. Enggak perlu Tuhan melihara, enggak perlu maksudnya. Kalau engkau di rumah terus, ya malah di rumah terus, enggak kerja, wis Tuhan pelihara terus, wis aku enggak usah kerja, enggak usah keluar hari ini, aku di rumah terus, kan Tuhan pelihara. Itu namanya burung di kandang. Tetapi kalau engkau berusaha di luar, engkau keluar cari koneksi, kenalan, peluang usaha, itu namanya burung di udara. Tuhan pasti pelihara. Amin. Tetapi bukan berarti juga engkau hari Minggu meninggalkan Tuhan karena kesibukan kerjamu. Itu salah. Ya, saya diceritai sama Ibu Ruth kapan lalu. Dia negor seorang anaknya. Bukan Pak Tim ya, bukan. Negor salah satu anaknya, dibilang, ayo kamu itu ke gereja, kok golek duit terus golek duit terus. Duit itu loh pasti ngikuti kalau kamu cari Tuhan. Dan yang ditegur ini ngomong apa? Ketika nyetir itu ngomong apa? Iyo, ayatnya tadi juga aku dapat itu. Ternyata Bapak ini dapat ayat dari ini loh, Hostin loh. Dari Hosti. Mungkin carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Maka semuanya akan ditambah. Iyo, aku mang ayatnya untuk ngono. Ditegur langsung sampai Tuhan. Kok pas gitu? Ya memang tidak ada yang kebetulan. Semua itu Tuhan itu sudah atur semua. Kita di sini juga 1 tahun ya. Sudah 1 tahun. Terus kita mau pindah. Ya itu memang sudah diatur sama Tuhan. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau anak kecil belum bisa jalan, digendong. Digendong terus. Ya, digendong. Tetapi ketika dia mau beranjak usia mau 1 tahun, kan mau belajar jalan tuh.
Bapak Ibu kan harus membiarkan toh. Dia jalan tertatih-tatih gini mungkin terus jatuh gini. Kalau Bapak Ibu orang tua yang nggak bijak pasti ngomong gini, yang nggak bijak loh ya, yang nggak pinter ngomong gini. Wes tak gendong ya anakku, timbang jatuh-jatuh terus. Kasihan kamu nak, sudah kamu jangan belajar jalan dah, tak gendongnya. Ini orang tua yang nggak bijak. Tetapi kalau orang tua bijak apa? Ayo belajar nggak apa-apa, jatuh bangun lagi, jalan. Dan akhirnya anaknya kelamaan-kelamaan mantep jalani, betul? Sama dengan halnya Tuhan dengan JPM. 1 tahun kita sudah dikasih gratis tempat ini. 1 tahun kita dikasih gratis tempat ini. Bersyukur nggak? Bersyukur. Kalau dulu saya dalam hati, yo aku terus-terusan naik dek kene. Pikiran manusia. Tetapi Tuhan nggak mau. Tuhan itu Tuhan yang penuh hikmat. Dia ngomong, ayo belajar jalan. Kamu harus dewasa. Akhirnya apa? Tuhan membiarkan kita cari tempat. Dan sekarang tempatnya gratis Pak. Oh ngawur aja gratis. Bayar. Sekarang bayar. Harus belajar. Harus belajar. Belajar bayar harga. Ya, nggak bisa selalu minum susu digendong terus itu nggak bisa. Nggak dewasa nanti. Kita nggak dewasa. Ya, jadi nanti kita akan pindah tempat lebih nyaman lagi. Saya doa AC-nya lebih dingin lagi. Amin. Karena sebenarnya banyak yang mau datang sampai tanya-tanya, AC-nya adem gorong. Lah gorong adem aku mau ibadah. Sampai ngomong gitu. Wah, ini kok peduli AC ya, padahal neraka itu belum sepanas ini gitu loh ya. Tapi ya masuk kita mau ke neraka Pak, ya enggak ya, betul juga sih, AC harus diperbaiki. Nanti AC kita akan perbaiki di sana. Terus next, dari keserakahan ke kejahatan. Dunia ini kalau saudara lihat kriminal di mana, luar biasa. Enggak memandang yang melakukan kejahatan itu enggak memandang segala pekerjaan. Ya, bahkan dokter pun bisa melakukan kejahatan. Ini yang sungguh sangat mencengangkan dunia, betul? Seorang dokter bisa melakukan kejahatan. Zaman sekarang ini kalau kita iman gak kuat, semua orang sudah bukan jaminan. Bahkan hakim pun, oknum hakim pun bisa jatuh dalam kejahatan. Maka dari itu firman Tuhan saat ini, kita harus ninggalkan hal-hal najis yang seperti ini. Next, kelicikan. Ayo anak Tuhan, jangan main-main licik. Oh, anak Tuhan jalannya enggak boleh berbelit-belit. Kalau engkau jalan berbelit-belit, engkau akan jatuh. Engkau sendiri yang akan jatuh. Anak Tuhan enggak boleh licik. Next, hawa nafsu. Anak Tuhan, hawa nafsu harus dikontrol. Saya katakan dikontrol, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan keturunan enggak akan ada nanti. Hawa nafsu harus dikontrol. Ya. Enggak boleh sembarangan. Lihat sapi dibedai hawa nafsu. Wah, ini salah ini. Ya, enggak boleh. Kita harus kontrol hawa nafsu. Jangan sampai dunia ini jerumuskan kita ke hal-hal yang hawa nafsu ini. Lanjut, iri hati. Ayo. Yang suka iri hati, dengki, tinggalkan. Firman Tuhan tinggalkan. Enggak usah iri. Orang-orang lain mungkin sukses dulu. Gak apa-apa, ada waktunya. Kita ada waktunya sukses juga. Percaya, kita pasti sukses. Amin. Yang lain, hujat. Sudah, gak usah ikut-ikutan menghujat hamba Tuhan. Hamba Tuhan gini. Sudah, ya sudah kita cukup tahu aja. Gak usah ngujat. Mandaro yo. Mandaro gini. Gak usah. Jangan mengutuki hamba Tuhan. Ya. Ingat itu, ada salah satu nabi, Nabi Elisa atau Elia itu. Ketika waktu dia jalan, anak-anak kecil ngomong, botak, karena memang nabi itu botak ya mungkin ya. Anak-anak kecil ngomong, botak, mengecek-ecek gitu ya, menghujat gitu ya. Ternyata apa? Anak-anak itu langsung diterkam beruang, firman Tuhan. Langsung diterkam beruang. Sudah, gak usah ngerasani hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu diurapi. Ingat Daud ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul. Sudah sangat tepat sekali waktunya untuk membunuh Saul, tetapi Daud ngomong apa? Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi.
Ojo. Jangan hamba Tuhan itu didoakan, justru harus didoakan. Ya, bukan untuk dirasani. Next, kesombongan. Nah, ini berkali-kali saya ngomong. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Enggak usah sombong. Kalau engkau saat ini bisnismu maju, pelayananmu maju, segala macam, keluargamu diberkati, enggak usah sombong. Wis, cukup diem aja. Lebih baik diem daripada harus ngomong-ngomong. Karena belum tentu yang kita cerita itu suka dengan hal yang kita alami. Aku dapat mobil baru loh. Oh ya? Dalam hatinya, paling korupsi, dapat mobil baru, dapat rumah baru. Belum tentu seneng orang yang kita ceritai. Aku naik jabatan loh. Aku naik jabatan, sekarang aku jadi supervisor atau manajer. Belum tentu seneng, keluarga yang kau ceritai itu belum tentu seneng. Paling kau nyuap. Paling kau ada affair ambek direksi nih. Iya loh. Sudah nggak usah ngomong wis. Kita dapat berkat itu ya sudah ngomong Tuhan terima kasih itu. Ke Tuhan aja. Nggak usah ngomong ke manusia. Ya. Yang berikutnya yang terakhir 12 yaitu kebebalan. Habis kesombongan, kebebalan. Jadi manusia jangan bebal. Kalau engkau sudah dengar firman ini, jangan bebalkan hatimu. Bebal itu apa sih Pak? Bebal itu lah diomongi gak iso. Betul? Bebal itu kalau dikasih tahu nggak ngerti. Bukan nggak ngerti bahasanya, tetapi nggak dipahami, nggak dilakukan gitu loh. Itu namanya bebal. Kalau engkau sudah dengar dari ke-11 bahkan 12 ini, ayo jangan bebal. Hatimu jangan bebal. Firman Tuhan katakan hindari hal-hal najis ini. Hal-hal najis ini dapat dinetralkan, saya katakan dapat dinetralkan, dapat dihilangkan dengan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Apa itu? Hal-hal najis tadi itu, 12 itu dapat kita netralkan, dapat kita hilangkan dengan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Baca sama-sama. Apa itu? 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. 2. Ia tidak cemburu. 3. Ia tidak memegahkan diri. 4. Dan tidak sombong. 5. Selanjutnya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. 6. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 7. Ia tidak pemarah. 8. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 9. Next. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. 5. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. 10. Terus ayat selanjutnya. Ia menutupi segala sesuatu. 11. Percaya segala sesuatu. 12. Mengharapkan segala. 13. Sabar menanggung. 14. Hal yang 12 tadi itu kalahkan dengan 1 Korintus ini. 13 ini ada 14. Amin. Kok diem? Merasa tersinggung? Kasih itu sabar. Ayo, hal-hal itu kalahkan dengan kesabaran. Kasih itu murah hati. Ayo belajar murah hati. Kasih, kalau ada berkat, kasih saluran berkat. Murah hati. Ia tidak cemburu. Jangan suka cemburu buta. Ada pelayannya yang dijadwal, dia gak dijadwal karena nunggu giliran. Loh, kok aku gak dijadwal ya? Sing itu kok dijadwal ya? Cemburu. Oh, paling iki pilih kasih pengurus ya. Enggak boleh kayak gitu ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia enggak nyombongkan diri. Oh, aku jadi pelayan Tuhan ini karena keahlianku. Enggak seperti itu. Kasih itu enggak seperti itu. Ya. Dikatakan ia tidak pemarah. Kasih itu enggak suka ngamuan. Ojo ngamuan, ngomong kiri kananmu. Ojo ngamuan. Ojo ngamuan, ya. Loh. Tadi kapan lalu ya? Kapan lalu saya ngomong ojo ngamuan ke pasangan. Dia ngomongnya ke
suaminya orang lain, ojo ngamuk. Loh. Salah, ngomong ke pasanganmu dhewe, ayo ngomong. Ojo ngamuan, ngomong. Ojo ngamuan. Nah, itu. Ya, jangan marah ya, jangan suka marah. Dan jangan suka nyimpan kesalahan orang lain. Kalau orang lain salah jangan disimpan-simpan terus. Rugi. Nanti bisa penyakit apa? Kanker, tumor. Itu karena suka dengki loh, suka dendam itu karena itu, kanker tumor. Kalau stroke itu tinggal dilihat stroke-nya kanan atau kiri. Nanti itu berhubungan dengan otak. Kalau otak kiri itu tentang apa? Hitung-hitungan ya, kalau nggak salah ya. Hitung-hitungan, analisa. Kalau kanan itu suka imajinasi. Betul ya? Kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi kalau orang ada stroke kanan, itu berarti otak kirinya yang terserang, kebalikannya. Nah kalau kiri itu suka hitung-hitungan, mungkin pelit, dia pelit hitung-hitungan, akhirnya kepikiran dari hitung-hitungan itu dia kena penyakit itu, mungkin. Karena surveinya seperti itu ya. Dikatakan juga ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah ayo, harus suka keadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Firman Tuhan, kebenaran satu-satunya. Amin. Dengan cepat ia menutupi segala sesuatu. Ya, segala sesuatu, hal-hal yang buruk tentang pasanganmu. Ojo mbok critakno sapa-sapa. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Segala hal yang buruk tentang pasanganmu jangan kamu ceritakan kepada siapa-siapa. Paham? Bahasa Mandarin perlu? Jangan suka cerita, bojoku itu ya, suamiku itu ya, suka aneh gini-gini, mencekno. Loh, itu istrinya, suaminya sendiri kok diceritakan kejelekannya. Gak boleh kayak gitu tuh gak boleh. Ya, firman Tuhan ngomong gak boleh. Bahkan di kitab Amsal dikatakan, istri itu yang menghantarkan suaminya duduk di pintu gerbang, duduk sehidangan dengan raja-raja. Itu karena istrinya. Ojo tambah suaminya dijelek-jelekan, nggak boleh. Begitu pula juga suami jangan menjelekkan istrinya, nggak boleh, ya. Menjelekkan istrinya di sekretarisnya mungkin diwakili. Oh istriku itu nggak masak gini, ya. Sehingga banyak sekali pengusaha-pengusaha yang suka ceritakan jelek istrinya kepada asistennya, mungkin sekretarisnya yang perempuan ya. Banyak sekali ngomong yang awalnya selamat pagi Pak, ya. Selamat pagi Pak, biasanya kan gitu toh. Ini kebalik nanti ngomongnya. Sudah pagi Pak. Yang guyu ini yang paham. Kalau nggak paham nanti pulangnya tanya saya aja. Ya. Selamat pagi Pak, itu kan normal loh. Tapi kalau ngomong sudah pagi Pak, itu apa kira-kira? Ya, jangan suka mengumbar segala sesuatu hal, ya, kepada orang lain. Dia menutupi, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu ini bukan berarti kita gampang dibohongi, ya. Percaya segala sesuatu ini berarti kita gunakan hikmat. Segala sesuatu yang disampaikan mungkin firman, kita harus percaya berdasarkan firman, harus punya hikmat, harus ada dasarnya. Mengharapkan segala sesuatu, iya. Mengharapkan segala sesuatu itu dengan doa. Kita harus dengan doa. Sabar menanggung segala sesuatu. Saudara sekarang apapun yang kau alami saat ini, engkau harus sabar menanggung segala sesuatunya. Ya, anak Tuhan harus sabar. Kalau enggak sabar, nanti akan timbul hal-hal yang jelek. Amin. Bapak Ibu, semuanya ini Tuhan ngomong, hindari hal-hal yang najis. 12 tadi yang najis hindarono, diganti dengan hal yang baik, yaitu kasih. Ada 14. Yang terakhir, baca Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yang saya ceritakan, kasih ini kan baik atau enggak? Baik enggak? Hal baik enggak? Hal yang baik. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Dikatakan apa? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Kalau saudara sekarang sudah dengar hal yang baik, tetapi saudara enggak melakukannya, berarti saudara
Berarti saudara, terakhir, ayat yang terakhir, Yeremia 5 ayat 25. Kalau saudara tahu hal baik sudah saya beritakan, engkau sudah tahu semua, tetapi engkau enggak melakukannya, engkau sama saja dengan berdosa. Yeremia 5 ayat 25. Dikatakan apa? Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jangan kaget kalau semisal engkau seharusnya terima berkat Tuhan ya, harusnya terima berkat, tetapi engkau enggak jadi. Mungkin ya karena dosa. Mungkin karena dosa. Mungkin loh ya, saya ngomong mungkin, saya bukan hakim. Mungkin karena dosa, atau mungkin karena belum saatnya. Udah, itu aja. Tinggal koreksi diri, apakah karena dosa? Apa ya aku ya? Aku dosa apa ya? Oh iya, kemarin aku tahu ini, harusnya melakukan ini, tapi aku enggak melakukan ini. Nah itu dosa. Tetapi kalau engkau sudah koreksi diri, apa ya? Padahal aku ya nuruti firman Tuhan. Oh berarti itu waktunya Tuhan, memang belum untukmu. Dan benar-benar terakhir, saya undang pemain musik ke depan. Benar-benar terakhir. Biarlah 12 hal najis tadi itu digantikan 12 hal roti, yang berarti adalah tubuh Kristus, yang artinya korban Kristus. Baca Markus 6 ayat 38. Markus 6 ayat 38. 12 hal najis itu biarlah Tuhan gantikan dengan 12 hal roti ini. Dikatakan apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, ada berapa roti? Berapa roti? 5, ingat ya, 5. Lanjut, Markus 8 ayat 5. 5 roti ya, Markus 8 ayat 5. 5 roti ya, ingat. Markus 8 ayat 5. 2, 3 baca. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7 tambah 5 sama dengan? Biarlah 12 najis itu diganti dengan 12 hal roti. Yang artinya apa? Roti yang minggu depan besok akan kita makan, perjamuan. Tubuh Kristus yang sudah menggantikan kita. Sampai sini paham? 12 roti ini adalah tubuh Kristus yang kita pecah-pecahkan, kita makan. Yang dia sudah disalib, menyerahkan tubuhnya untuk kita-kita semua yang najis dulunya. Amin. Saudara diberkati? Saudara diberkati? Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa Tuhan. Bapa, biarlah kami mulai hari ini Tuhan, mulai hari ini kami mau menjauhi hal-hal yang najis di hadapan-Mu. Dan kami mau memaknai hal itu dengan hal kasih. Karena Engkau sudah memberikan 12 roti pada kami Tuhan. Engkau sudah menyerahkan tubuh-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga kami yang dulu melakukan hal-hal najis, kini telah Kau gantikan dengan roti itu, dengan tubuh itu. Tubuh yang terpaku di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya.